Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa melanjutkan kajian kita di edisi khusus dan edisi spesial bulan Ramadan tentang pembahasan zakat, sekaligus juga beberapa ketentuan-ketentuan di dalamnya. Yang lebih khususnya lagi, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah secara khusus dan zakat mal secara umum. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana membayar zakat, baik itu nanti dilakukan oleh si muzakki itu sendiri, atau muzakki ini menyerahkan penunaian zakatnya melalui orang-orang yang dipercaya, atau disilakan dengan wakil, dan yang biasa terjadi di Indonesia dititipkan melalui panitia-panitia zakat di masjid atau surau, musola, langgar yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, itu semua adalah diperbolehkan. Boleh-boleh saja silakan seperti itu. Memilih yang mana. Walaupun kalau kita itu bertanya atau menilik dari sisi afdholiyah, maka membayar zakat dengan dilakukan secara pribadi, artinya muzakki langsung menyerahkan kepada pihak mustahik, itu lebih afdol dibandingkan menyerahkan zakat tersebut melalui panitia. Namun karena khawatir nanti beras zakat atau harta zakat ini tidak bisa merata kepada seluruh orang-orang yang mustahik di daerah tersebut, maka seandainya pihak panitia itu jauh lebih bisa meratakan harta zakat diberikan kepada para mustahik yang ada, maka itu lebih baik, itu lebih afdol. Walaupun di sisi yang lain, di situ ada qaul yang dhaif, ada pendapat yang lemah membolehkan pembayaran zakat ini kepada satu orang saja dari satu kelompok dari 8 kelompok orang-orang yang mustahik. Ketika itu semuanya boleh, maka hal berikutnya yang penting untuk kita perhatikan adalah di antara syarat untuk supaya zakat ini menjadi sah, maka pihak muzakki harus berniat di dalam melaksanakan zakat. Dan dalam masalah ini, beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri itu memberikan keterangan, fayanwi inda daf'i ilal faqiri au ilal wakili anna hadhihi zakatu mali. Si muzaki itu diperkenankan untuk berniat, diperkenankan berniat zakat ketika dia menyerahkan harta zakat ini kepada para mustahik, kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Ini ketika dia membayar zakat secara pribadi, dilakukan secara sendiri. Namun seandainya jika muzaki ini menyerahkan zakatnya, menitipkan zakatnya melalui panitia-panitia zakat, maka muzaki juga diperbolehkan mengucapkan niat sekaligus juga mengkerentekkan niat dalam hatinya itu ketika dia menyerahkan harta zakat kepada wakil atau melalui panitia. Nah, dari sini penting untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya niat zakat itu yang wajib adalah dalam hati. Bukan sekedar melafalkan niat zakat melalui lisan begitu saja. Sebagaimana yang banyak kita saksikan di sekeliling kita, biasanya muzaki datang kepada panitia itu, dia masih belum berniat zakat. Sehingga ketika dia ditanya, dikonfirmasi ulang oleh pihak panitia, apakah zakat jenengan ini sudah diniati? Si muzaki mengatakan belum diniati. Jika memang yang datang kepada panitia ini adalah orang-orang yang wajib untuk membayar zakat dirinya atau orang-orang yang dia nafkahi, dalam hal ini berarti adalah si suami, maka si suami saat itu juga bisa membaca dan melafalkan niat dalam hatinya di hadapan panitia zakat. Namun ketika yang mengantarkan beras zakat atau yang mengantarkan harta zakat bukan pihak muzaki yang asli, pihak muzaki ini menyuruh anaknya atau menyuruh pembantunya supaya mengantarkan beras zakat kepada panitia.
Sedangkan waktu itu si muzaki masih belum meniatkan zakat. Maka ini akan membuat masalah. Kalau seandainya kemudian si muzaki ini teringat belum niat zakat, lalu kemudian dia baru berniat saat itu, setelah menyuruh pembantunya atau setelah menyuruh anaknya untuk mengantarkan zakat kepada panitia, dan pihak panitia juga masih belum sampai menyerahkan harta zakat kepada para mustahik, maka muzaki masih punya kesempatan untuk berniat zakat. Tapi kalau seandainya ternyata pihak panitia sudah menyerahkan harta zakat atau beras zakat ini kepada pihak mustahik, dan beras itu sudah diterima oleh si mustahik, maka muzaki sudah habis waktunya untuk berniat zakat. Dan ini adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan, supaya sebisa mungkin yang mengantarkan harta zakat atau beras zakat kepada panitia hendaknya adalah orang yang memang pantas dan memiliki wilayah, memiliki wewenang untuk melantunkan niat, entah diniati secara sendiri atau diniati di hadapan para panitia-panitia zakat. Dan hal lain lagi yang penting untuk diketahui adalah niat ini posisinya ada di dalam hati, bukan sekedar dilafalkan di lisan. Sehingga ketika panitia itu menuntun niat zakat di hadapan si muzaki ketika serah terima di tempat panitia penerimaan zakat, kalau seandainya niat itu hanya sebatas dibaca di lisan dan tidak sampai dijalankan, dilantunkan di dalam hati, terlebih lagi ternyata pihak muzaki yang dituntun niatnya oleh panitia ini, dia masih belum paham, dia belum mengerti tentang niat yang dituntun oleh pihak panitia, maka ini akan menimbulkan masalah. Karena memang niat itu yang wajib adalah dalam hati. Dan pihak muzaki perlu untuk memahami apa yang dia niatkan ketika menyetorkan beras-beras zakat. Sehingga dari situ penting juga bagi pihak muzaki ataupun bagi pihak panitia yang menerima atau serah terima beras zakat ini, supaya mengarahkan pihak muzaki bagaimana caranya supaya zakat mereka betul-betul terlaksana dengan baik dan benar, sah secara kacamata syariat. Sehingga kalau bisa dalam brosur undangan penyerahan beras zakat yang diantarkan oleh panitia kepada warga, di situ bukan cuma tertulis tulisan Arab niatnya zakat, tapi di situ juga disertai dengan terjemah dari niat itu sendiri. Saya niat mengeluarkan zakat diri saya niat mengeluarkan zakat fitrah istri saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tua saya, di tahun ini hukumnya fardu lillahi ta'ala. Hal seperti itu penting untuk dicatatkan, dan supaya panitia memerintahkan si muzaki membacanya dalam hati, supaya muzaki betul-betul paham dengan apa yang dia niatkan. Ini penting untuk diperhatikan kepada seluruh pemirsa dan juga kaum muslimin pada umumnya, supaya dalam melaksanakan zakat ini kita betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan benar. Jika seandainya menurut pengakuan orang yang mengantarkan beras zakat kepada panitia ini mengatakan sudah diniati, maka pihak wakil atau dalam hal ini adalah panitia tidak perlu lagi untuk meniati zakat tersebut, karena memang muzaki telah selesai dan telah usai untuk meniatkan zakat. Nah, ini tinggal diterima oleh pihak panitia. Setelah diterima oleh pihak panitia, langkah berikutnya yang menjadi tanggung jawab panitia supaya beras zakat itu bisa menyeluruh, merata kepada seluruh mustahik yang ada di daerah tersebut. Karena memang qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dan itu memang riwayat dari nasnya beliau sendiri, adalah al-isti'ab, meratakan zakat kepada seluruh orang-orang yang mustahik yang ada di daerah tersebut. Taruhlah misalkan fuqara atau orang-orang fakir di daerah itu jumlahnya ada 90 jiwa misalkan, dan orang miskinnya itu ada 20 jiwa misalkan, maka totalnya adalah 120 orang mustahik. Sehingga berapapun beras yang didapatkan oleh panitia dari tangan muzaki, ini bisa tersalurkan semuanya secara merata kepada 120 jiwa. Supaya bisa merata, maka panitia penting untuk mencampurkan. Jadi beras yang didapatkan
oleh panitia dari tangan muzaki ini tidak dibiarkan dalam bentuk bungkusan kantong plastik seperti itu, tapi dibuka dan kemudian dicampur dari semua beras yang ada, dan kemudian setelah dicampurkan dibagikan kepada para mustahik yang ada di situ, yang tadi kita contohkan 120 orang dengan kita timbang berikutnya. Jadi sebelum dibagikan kita timbang lagi, sehingga dari situ nanti pihak mustahik, satu orang mustahik belum tentu dia akan menerima 3 kilo beras. Bisa jadi nanti satu orang mustahik, satu jiwa mustahik, dia akan menerima 3 kilo, atau mungkin menerima 5 kilo, atau mungkin menerima 10 kilo, atau bahkan lebih, tergantung jumlah beras yang masuk dari muzaki kepada panitia. Begitu juga tergantung dengan jumlah mustahik yang ada. Taruhlah misalkan dalam satu wilayah, biasanya kalau di kampung-kampung itu wilayah 1 RW misalkan. Dalam 1 RW ini muzaki, orang yang berzakat jumlahnya banyak. Taruhlah misalkan 60% warga di RW tersebut semuanya adalah muzaki. Yang menjadi mustahik hanya 40%-nya saja. Sehingga otomatis beras dari 60% warga ini ketika dikumpulkan jadi satu, dicampur jadi satu, lalu kemudian dibagi kepada 40% warga yang mustahik, maka di situ nanti otomatis satu jiwa mustahik akan mendapatkan beras yang nominalnya lebih banyak dari 3 kilo. Kenapa demikian? Karena persentase dari muzaki jauh lebih tinggi dibandingkan persentase yang ada pada mustahik di RW tersebut. Ini yang penting. Nah, ternyata di lapangan peristiwa yang terjadi tidak seperti demikian. Banyak di antara warga kita itu yang mereka ini statusnya adalah mustahik. Namun walaupun beliaunya ini adalah seorang mustahik, tapi beliau juga membayar zakat fitrah. Mengingat orang yang dianggap mustahik itu terutama dari golongan orang fakir atau orang miskin adalah orang yang dia itu penghasilannya tidak mencukupi dari kebutuhan yang semestinya. Kalau yang dicontohkan dalam kitab itu, taruhlah misalkan dalam satu hari satu jiwa ini butuhnya 10 misalkan, atau gampangannya butuhnya satu hari itu 100.000 misalkan, tapi dia bekerja dan penghasilan dari kerjanya ini hanya mendapatkan 70.000 per hari, maka dia adalah orang yang miskin. Atau misalkan kebutuhan dia dalam satu hari itu seharusnya adalah 100.000, tapi dengan pekerjaan yang dia dapat, pekerjaan yang dia punya, dan penghasilan dari pekerjaan tersebut, per hari itu dia hanya mendapatkan 30.000 misalkan. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang fakir. Ini definisi tentang fakir miskin sebagai orang-orang yang mustahik untuk menerima zakat. Sedangkan orang yang wajib untuk membayar zakat adalah orang yang dia memiliki kecukupan makanan pokok pada malam hari raya dan juga pada tanggal 1 hari raya. Jika seandainya ada makanan atau bahan makanan yang lebih, maka bahan makanan yang lebih ini wajib untuk ditunaikan sebagai zakat ketika memang nominalnya atau jumlah dari bahan makanan pokok ini mencukupi sebagai harta zakat. Jika memang cukup untuk membayar zakat fitrah, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun di sisi yang lain, dia ternyata juga sebagai seorang mustahik. Banyak di sekeliling kita model warganya itu adalah yang seperti demikian. Di satu sisi dia sebagai mustahik, tapi di sisi yang lain dia juga melaksanakan zakat. Apakah zakat yang dilakukan ini sah? Ya, jawabannya tetap sah. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai beras yang telah ditunaikan oleh orang yang seperti ini sebagai zakat itu nanti kembali lagi kepada si muzaki karena dia sebagai mustahik. Jadi berasnya ini kembali lagi kepada si muzakinya karena dia mendapatkan beras sebagai mustahik, fakir atau miskin. Kalau sampai kembali seperti ini, maka ini bisa menyebabkan zakat yang beliau tunaikan menjadi tidak sah karena adanya beras zakat yang kembali kepada pemiliknya lagi. Oleh karena itu kadang di kampung-kampung itu di model sistem silang. Taruhlah misalkan satu kepanitiaan zakat ini menerima dari 2 RW. Taruhlah RW 1 dan RW 2. Maka beras dari RW 1 dikumpulkan dan dicampur sendiri, dan beras dari RT 2 dikumpulkan dan dicampur secara sendiri. Setelah itu kemudian beras dari RW 2 diserahkan kepada para mustahik di RW 1,
dan beras dari RW 1 diserahkan kepada para mustahik di RW 2. Atau misalkan dalam satu kepanitiaan ini dia menerima dari 2 RT misalkan. RT 1 dan RT 2. Maka nanti hasilnya juga sama, disilangkan seperti itu. Beras dari RT 1 diserahkan kepada para mustahik di RT 2 dan beras dari RT 2 diserahkan kepada para mustahik di RT 1. Atau misalkan satu kepanitiaan ini dia hanya menampung untuk satu RT saja misalkan. Maka ketika kondisi seperti ini, maka warga yang ada dari satu RT ini bisa dibagi menjadi 2. Taruhlah misalkan warga dari sisi timur dan barat, atau warga yang ada di sisi utara dan selatan. Ini dibagi menjadi 2, lalu nanti beras yang terkumpul dari warga sisi utara atau sisi barat diberikan kepada warga yang ada di sisi selatan atau sisi timur. Demikian juga beras yang dari warga sisi selatan dan sisi timur diberikan kepada warga mustahik yang ada di sisi utara atau sisi barat. Hal ini penting untuk dilaksanakan demi untuk menjaga supaya jangan sampai ada beras dari muzaki yang kembali kepada tangannya lagi. Karena kalau sampai terjadi demikian, itu bisa menyebabkan zakat tersebut menjadi tidak sah. Dan jika memang betul terjadi tidak sah seperti itu, maka pihak pertama yang bertanggung jawab di hadapan Allah bukan muzakinya, tapi panitia-panitia zakat yang wajib untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan satu hal yang berat bagi para panitia, karena beliaunya ini secara sukarela sebenarnya membantu penunaian zakat, tapi kalau sampai ada kesalahan teknis seperti ini, bisa menyebabkan capek di dunia, sekaligus juga capek di akhirat. Jangan sampai ini terjadi, cukuplah sudah capek di dunia ini sudah cukup, dan kita lakukan teknis-teknis yang benar, teknis-teknis yang sudah diatur oleh para ulama, sehingga dengan tujuan apa? Di akhirat nanti kita sudah bebas dari tanggung jawab, bebas dari amanat yang telah diberikan kepada kita sebagai panitia. Nah, ini penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada siapa sajakah sebenarnya para mustahik-mustahik yang ada, terutama dalam teknis penyampaian dan penyaluran zakat dari warga, terutama khususnya kepada para panitia. Dan sebagaimana juga yang telah dibahas pada video-video sebelumnya, penting bagi panitia supaya memperhatikan jangan sampai beras zakat yang telah dia terima di malam Idul Fitri, malam takbiran itu terlambat dalam menyerahkan kepada para mustahik-mustahiknya. Karena memang batas waktu yang terakhir adalah pada terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Bahkan kalau seandainya ini diserahkan setelah sholat Id, maka ini hukumnya adalah makruh, walaupun itu adalah sah, tapi makruh. Sehingga sebisa mungkin, semaksimal mungkin para panitia mengupayakan malam takbiran itu zakat-zakat yang telah dititipkan kepada panitia bisa tuntas, selesai, disetorkan dan dibagikan kepada para mustahik. Ini penting untuk diperhatikan supaya kita sebagai panitia tidak lagi melakukan bentuk tindakan-tindakan yang justru sebenarnya itu akan menyusahkan diri kita sendiri, dan kita mencari cara, mencari teknis yang sekiranya itu akan memudahkan kita di akhirat, walaupun mungkin teknis itu akan sedikit menyusahkan dan merepotkan bagi kita ketika kita masih berada di alam dunia. Inilah konsekuensi-konsekuensi yang akan kita terima ketika memang kita sejak awal bersedia untuk menjadi panitia, bersedia untuk menjadi sukarelawan mengurusi ibadah orang lain. Nah, ini penting diperhatikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa selamat mulai dari dunia sampai nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan kegamlangan kepada semuanya, dan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.